Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delvaria Putra, nomor absen 28 dari kelas 10 IPA 3. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang 3 kelas dari filum Moluska berdasarkan cangkang, alat gerak, sistem pernafasan dan reproduksi, hingga contohnya. Kelas pertama ada gastropoda. Umumnya, gastropoda mempunyai sebuah cangkang berbentuk spiral. Yang kedua, gastropoda memiliki alat gerak seperti kaki perut dan lendir. Yang ketiga, sistem pernafasan gastropoda. Gastropoda yang hidup di darat menggunakan paru-paru, sedangkan gastropoda yang hidup di air bernafas dengan insang. Ada pula gastropoda yang hidup di air tidak memiliki insang. Dinding rongga mantelnya berfungsi sebagai paru-paru untuk mengambil oksigen dari udara. Yang keempat, ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darahnya terbuka, memiliki jantung, satu aurikel dan satu ventrikel, dan pembuluh darah. Selanjutnya, sistem reproduksi gastropoda bersifat hermafrodit. Dibuahi secara internal, sperma dan ovum dihasilkan oleh ovotestis dan saling membuahi antar individu. Dan yang terakhir, sistem syaraf gastropoda terdiri atas ganglion cerebral yang terletak di sebelah dorsal, ganglion pedal yang terletak di sebelah ventral, ganglion parietal terletak di sebelah lateral, ganglion abdominal terletak di sebelah median, dan ganglion bukal terletak di sebelah dorsal rongga mulut. Terdapat statosit di bawah ganglion pedal dan 2 pasang tentakel sebagai alat pembau dan alat penglihatan. Contoh dari gastropoda adalah Asantia fulica atau bekicot, Limnaea spesies atau siput, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelas Palesipoda atau bivalvia. Yang pertama, Palesipoda mempunyai cangkang yang terdiri atas 2 bagian yang dihubungkan dengan engsel. Yang kedua, Palesipoda bergerak menggunakan kaki berbentuk pipi seperti kapak yang terletak di bagian anterior. Yang ketiga, sistem pernafasannya menggunakan insang atau mantel. Selanjutnya, hampir sama seperti gastropoda, sistem peredaran darah Palesipoda adalah peredaran darah terbuka, memiliki jantung, 2 aurikel dan 1 ventrikel, dan pembuluh darah. Selanjutnya, jenis kelamin hewan pada kelas bivalvia biasanya terpisah antara jantan dan betina. Akan tetapi, ada juga yang hermafrodit seperti Crassoptera spesies. Dan yang terakhir, sistem saraf bivalvia terdiri dari 3 ganglion, yaitu ganglion cerebral yang terletak di sisi esofagus, ganglion pedal di bagian kaki, dan yang terakhir ganglion visceral pada bagian bawah otot adduktor posterior. Masing-masing pasangan ganglion tersebut dihubungkan oleh saraf penghubung. Contohnya dari Palesipoda seperti kerang hijau, kerang laut, kerang tiram pasifik, dan lain-lain. Yang terakhir dari kelas Cephalopoda. Yang pertama, Cephalopoda bercangkang dalam. Yang kedua, Cephalopoda memakai kepalan yang berfungsi sebagai alat gerak. Dan yang ketiga, sistem pernafasan menggunakan insang atau mantel. Yang keempat, ada sistem peredaran darah dari Cephalopoda itu, sistem peredaran darahnya tertutup dan ganda, memiliki jantung sistemik dan jantung brachialis. Selanjutnya, Cephalopoda bersifat gonokoris atau memiliki sel kelamin yang terpisah, dibuahi secara internal. Pada kebanyakan hewan jantan, salah satu tangannya mengalami modifikasi atau yang disebut juga dengan hectocotylus yang berfungsi untuk mentransfer kapsul sperma atau spermatopores ke rongga mantel hewan betina. Dan yang terakhir, Cephalopoda terdiri dari 3 pasang ganglion, yaitu ganglion visceral, pedal, dan cerebral. Terdapat 2 statosit di bawah ganglion pedal dan sepasang mata serta alat pembau. Beberapa contoh dari Cephalopoda itu seperti gurita, cumi-cumi, sotong, dan lain-lain. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.